Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, salam sehat. Selamat berjumpa kembali di dalam kelas rancangan sistem irigasi permukaan pada pertemuan kedua ini. Pada pertemuan ini saya ingin menyampaikan materi tentang sejarah irigasi dan kebijakan irigasi di Indonesia. Tentunya capaian yang akan dituju pada akhir pertemuan ini adalah mahasiswa dapat memahami dan mengerti tentang perkembangan irigasi di Indonesia serta kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan irigasi tersebut. Selain itu, diharapkan nanti mahasiswa juga dapat mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait lainnya, antara lain peraturan perundang-undangan dan undang-undang tentang pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Baiklah, untuk materi ini akan saya bagi dua. Yang pertama, kita akan mencoba mengulas atau menguraikan tentang sejarah irigasi di Indonesia. Saudara-saudara, bahwa perkembangan irigasi di Indonesia itu menuju kepada sistem irigasi yang maju dan tangguh. Nah, irigasi yang maju dan tangguh ini tak lepas dari irigasi tradisional yang telah dikembangkan sejak ribuan tahun yang silam. Irigasi maju dan modern dapat saja muncul karena usaha memperbaiki atau kelanjutan pengembangan tradisi yang telah ada. Pada umumnya sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri geografis tempat dan perkembangan budidaya pertaniannya. Di Indonesia, walaupun perkembangan budidaya padi sawah telah berlangsung sejak lama, yaitu sejak zaman Neolitik, perkembangan irigasi diperkirakan baru berlangsung sejak lebih 1000 tahun yang lampau pada zaman kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa. Warisan kebudayaan irigasi yang sudah cukup tua di Indonesia ini ada di Bali, yaitu irigasi subak dan beberapa irigasi kecil di Pulau Jawa. Secara fisik, irigasi kecil tersebut tidak dapat bertahan lama karena mengalami proses inundasi dan atau kerusakan lahan akibat longsor dan banjir. Warisan irigasi dengan mazhab yang mencirikan kebudayaan sebagaimana tadi telah saya sampaikan itu ada di Bali, yaitu irigasi subak. Subak ini merupakan perpaduan dari suatu masyarakat irigasi, unit produksi pertanian, badan usaha yang otonom, dan masyarakat agama. Teknologi penanaman padi pada umumnya diperoleh melalui proses uji coba selama berabad-abad. Arti penting dari teknologi tersebut adalah kemampuan lahan sawah menyerap tenaga kerja yang semakin lama semakin besar tanpa kehilangan kemampuan berproduksi. Sistem irigasi lokal pada zaman prakolonial terbatas pada daerah-daerah tertentu saja. Pada tahun sekitar 1880-an ditaksir luas irigasi di Indonesia itu hanya sekitar 1,27 juta hektar. Nah, sistem irigasi modern
diperkirakan mulai pada pertengahan abad ke-19 sebagai upaya mengatasi kelaparan yang terjadi di Jawa Tengah. Perkembangan irigasi secara pesat terjadi pada permulaan abad ke-20 setelah dikumandangkannya politik etik oleh pemerintah jajahan dan ditemukannya teknologi irigasi di dataran rendah. Untuk mempersiapkan pembangunan irigasi secara besar-besaran pada tahun 1871 dibentuk sebuah komisi yang diketuai oleh De Bruin, seorang bekas direktur jenderal Belanda. Sebagai hasil dari komisi De Bruin dibentuk suatu bagian khusus dari BOW atau Burgerlijk Openbaar Werken yang menangani irigasi. Bagian tersebut yang mula-mula disebut Brigade Irigasi menjadi Afdeling Irigasi atau bagian irigasi. Pada tahun 1889 mulailah diresmikan berdirinya Afdeling Serayu, Komisi De Bruin, yang juga mengusulkan dibentuknya Dinas Eksploitasi untuk mengelola sungai dan sumber daya air lainnya, termasuk untuk irigasi dan drainase. Pada tahun 1890 dibuat suatu rencana besar pengembangan irigasi atau Work Plan 1890 untuk mengairi areal irigasi seluas 577.000 bau atau sekitar 409.000 hektar di Jawa dengan perkiraan biaya sebesar 35 juta gulden. Pada tahun 1905 dibentuk komisi untuk memajukan kegunaan dan rehabilitasi dari pekerjaan irigasi yang telah dibangun, terutama kaitannya dengan pertanian. Inspektur Pertanian menjadi anggota resmi komisi tersebut. Pada tahun 1906 dibentuk komisi untuk mempersiapkan retribusi dan sumbangan tetap dari perkebunan untuk membantu pembiayaan petugas dalam mengawasi pelaksanaan pembagian air. Kedua komisi tersebut pada tahun 1916 dilebur menjadi komisi untuk mengurus masalah irigasi di Jawa dan Madura yang merupakan cikal bakal panitia irigasi yang dibentuk pada tahun 1920. Beberapa hal yang perlu dicatat dalam rangka persiapan pembentukan organisasi pengairan pada permulaan abad ke-20 yaitu pertama, wilayah kerja organisasi pengairan tidak disesuaikan dengan wilayah administrasi pemerintahan, tetapi adalah suatu wilayah yang didasarkan pada kesatuan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Kemudian yang kedua, dipisahkannya unit organisasi yang menangani pekerjaan konstruksi dengan unit yang menangani eksploitasi dan pemeliharaan irigasi. Kemudian yang ketiga, dibedakannya sistem irigasi menurut berbagai kategori untuk memahami proses pembangunan yang terjadi. Nah, ada 4 kategori pengairan yang dipertimbangkan dalam menangani pembangunan irigasi, yaitu sistem irigasi yang secara menyeluruh dikerjakan oleh pemerintah, termasuk keperluan untuk membagi air secara teratur. Kemudian sistem irigasi yang dianggap penting yang pembangunannya dirintis oleh masyarakat setempat dengan bangunan-bangunan irigasi yang bersifat permanen. Kemudian yang ketiga, sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat setempat dengan ciri-ciri setempat dengan bangunan-bangunan yang kurang permanen. Dan yang keempat, saluran-saluran pembuangan dan sungai-sungai yang oleh masyarakat dimanfaatkan dengan cara yang sederhana. Namun demikian, kategori-kategori tersebut belum menggambarkan tingkat perkembangan dalam pengelolaan irigasi.
Terdapat dua model pengelolaan irigasi. Yang pertama adalah sistem pengelolaan yang didasarkan atas kebijaksanaan pola tanam, dan yang kedua adalah sistem pengelolaan yang didasarkan atas praktek-praktek irigasi setempat. Nah, prinsip pengelolaan menurut model pertama atau kebijakan pola tanam yang dipraktikkan pada daerah-daerah yang dibangun dengan bantuan pemerintah jajahan. Sebagai konsekuensinya adalah dikembangkannya berbagai kelembagaan dan teknologi yang mendukung prinsip pengelolaan tersebut. Misalnya pada tahun 1928 mulai ditetapkan pengelolaan irigasi dengan mempraktikkan pergiliran jadwal tanam dan pergiliran antar golongan tanam. Pada tahun 1936 mulailah diberlakukan peraturan umum tata air. Salah satu unsur penting dalam pengaturan umum tata air adalah tata tanam. Pada daerah irigasi, terutama daerah irigasi yang airnya tidak cukup di musim kemarau. Pengaturan tata tanam juga kemudian membedakan gadu menurut prioritas berdasarkan kriteria tertentu dan membedakan antara gadu teratur dan tidak teratur. Praktek-praktek membedakan tanaman gadu tersebut hingga saat ini tetap dilaksanakan oleh seksi irigasi dalam versi lain, yaitu gadu izin dan tanpa izin. Pada waktu pecah perang Pasifik atau Perang Dunia Kedua yang kemudian berlanjut dengan masa pendudukan Jepang dan perang kemerdekaan, maka pembangunan dan pengelolaan atau operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi praktis terhenti sama sekali. Karena tidak ada pembangunan jaringan irigasi baru, maka jumlah luas lahan pertanian beririgasi dengan sendirinya tidak bertambah. Tetapi yang lebih parah lagi adalah akibat dari ketiadaan operasi dan pemeliharaan. Secara berangsur-angsur kondisi jaringan irigasi mengalami kemerosotan yang berkelanjutan. Setelah kita memperoleh pengakuan kemerdekaan pada tahun 1945, keadaan seperti yang disebutkan di atas mulai membaik. Keadaan perekonomian dan keadaan politik meskipun sangat tidak stabil dan kurang mendukung terhadap usaha-usaha pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi. Akibatnya pada waktu itu kita memasuki pembangunan jangka pendek pertama, pembangunan jangka panjang pertama, keadaan jaringan-jaringan irigasi kita umumnya sangat menyedihkan. Bangunan-bangunan dan saluran-saluran hampir seluruhnya dalam keadaan rusak dan kurang terawat. Diperkirakan fungsi dan kemampuan jaringan irigasi hanya berkisar 40-60% dari fungsi yang direncanakan. Dengan demikian maka intensitas tanam dan produksi lahan atau produktivitas lahan juga mengalami kemerosotan. Hal inilah yang antara lain merupakan penyebab dari defisit beras yang berkelanjutan. Pembangunan pengairan dalam pembangunan jangka panjang pertama ditekankan dan dititik beratkan pada penunjang kebutuhan sektor pertanian dengan sasaran menunjang pencapaian swasembada beras secepat mungkin. Ini dilakukan terutama melalui program penyediaan air untuk sawah-sawah dalam jumlah yang cukup dan pada waktu yang diperlukan. Panca usaha tani mulai diperkenalkan dan dikembangkan pada era tersebut. Maka seiring dengan panca usaha tani tersebut, ditempuhlah strategi pembangunan irigasi yang cepat menghasilkan atau quick yielding dengan memberi prioritas pada program-program. Yang pertama, rehabilitasi jaringan irigasi.
kemudian pembangunan jaringan baru irigasi, dan yang terakhir peningkatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Melalui pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan, akhirnya pada pembangunan jangka panjang ketiga atau pelita ketiga sekitar tahun 84-85, pembangunan pengairan berhasil mengupayakan tata luas panen padi menjadi 9,6 juta hektar dari total sawah beririgasi 4, juta hektar. Di dalamnya tercakup pencapaian program rehabilitasi guna peningkatan keandalan fungsi terhadap sebagian dari 3,4 juta hektar jaringan irigasi peninggalan Orde Lama, serta pembangunan jaringan irigasi termasuk di daerah rawa. Berkat pembangunan di berbagai sektor, termasuk pembangunan pengairan, khususnya pembangunan jaringan irigasi yang menunjang upaya peningkatan produksi beras, sehingga tercapailah swasembada beras pada tahun 1984. Tatkala Indonesia mampu memproduksi beras 25,8 juta ton. Padahal beberapa tahun sebelumnya, bangsa kita atau negeri kita ini sebagai penghasil pengimpor beras terbesar di dunia dengan total impor 2 juta ton setahun. Dengan laju peningkatan konsumsi beras berkisar 1,7 sampai 2% setahun, maka upaya mempertahankan beras bukanlah berarti mempertahankan tingkat produksi yang sama dengan tahun 1984, melainkan harus terjadi peningkatan produksi beras yang mengantisipasi atau menutup peningkatan kebutuhan seluruh penduduk. Kebutuhan sawah beririgasi pada akhir pembangunan jangka panjang pertama mencapai 5,7 juta hektar, termasuk di dalamnya pengembangan daerah rawa seluas 1, juta hektar dan rehabilitasi terhadap 2,9 juta hektar sawah berfungsi optimal. Namun dengan asumsi selama pembangunan jangka panjang kedua telah terjadi alih fungsi lahan atas sawah beririgasi, diperhitungkan mencapai 5,2 juta hektar. Nah, saudara-saudara, itulah sejarah irigasi di Indonesia yang dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pembangunan irigasi ini sudah dimulai sejak ribuan tahun yang silam, dan di Indonesia mulai berkembang sejak pendudukan zaman penjajahan. Kemudian pemerintah pada Orde Baru menerapkan pertanian dengan intensifikasi melalui program Pancausaha Tani. Nah, program Pancausaha Tani ini dilakukan seiring dengan kegiatan transmigrasi, yang mana pada tahun 1970-an sampai 1980 program transmigrasi tersebut harus ditunjang dengan program peningkatan produksi beras dalam rangka mencapai swasembada pangan. Itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang sejarah perkembangan irigasi di Indonesia. Pada kesempatan yang akan datang, kita akan coba mengulas tentang kebijakan irigasi di Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, tetap jaga kesehatan, dan akhirnya billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.